Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Susanti. Saya dari kelas 9 Mas Mansur. Jadi kali ini saya akan menyelesaikan tugas ibadah yang bab haji. Jadi yang pertama itu ada pengertian haji. Pengertian haji menurut bahasa adalah sengaja mengunjungi. Dan menurut istilah, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Adapun dasar hukum haji terdapat di dalam surat Al-Quran yang berarti, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari, memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Yang selanjutnya adalah syarat haji. Syarat haji adalah yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua balik atau sudah dewasa, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu kuat jasmani dan rohani, dan yang kelima adalah merdeka bebas atau tidak sedang dalam masa tahanan. Kriteria mampu, yang dimaksud mampu di dalam sini adalah sehat jasmani, aman dalam perjalanan, memiliki biaya haji dan umroh serta biaya hidup keluarga selama ditinggal, dan bagi perempuan harus disertai dengan muhrimnya. Yang selanjutnya adalah rukun haji, yaitu 1. Ihram, yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad. Yang ketiga sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Setelah itu tahallul, yaitu menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dan yang terakhir adalah tertib. Setelahnya adalah wajib haji. Wajib haji itu ada ihram dari mikot, mabit bermalam di Musdalifah, mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari tasyrik, melempar jumroh yang 3 ula, wusta, dan akobah, dan yang terakhir adalah tawaf wado. Selanjutnya adalah sunnah haji. Sunnah haji meliputi mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram. Selanjutnya menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki, melantunkan talbiyah berulang kali, melanturkan doa saat memasuki kota Mekah, mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram, memanjatkan doa saat melihat Ka'bah, melakukan tawaf qudum, tarwiyah di Mina, mencium Hajar Aswad, sholat di Hijar Ismail, minum air zam-zam, melaksanakan tawaf sunnah selama di Mekah. Yang selanjutnya adalah larangan-larangan haji. Jadi larangan-larangan haji itu ada yang bagi perempuan, ada yang bagi laki-laki. Larangan bagi laki-laki yaitu laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, dilarang memakai tutup kepala, dan dilarang memakai sepatu. Sedangkan larangan bagi perempuan adalah memakai tutup muka dan memakai sarung tangan. Adapun larangan bagi perempuan dan laki-laki yaitu dilarang memakai wangi-wangian, dilarang mencabut dan mencukur bulu atau bulu badan. Yang ketiga, dilarang memotong kuku, dilarang menikah. Menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan itu tidak boleh. Bersetubuh sesudah tahlul pertama, bersetubuh sebelum tahlul pertama, berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Yang selanjutnya adalah denda atau dam. Dam itu denda yang diperlakukan di Mekah. Jadi, dam terjadi karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit dan tutup kepala bagi laki-laki,
menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, menikah, menikahkan dan menjadi wali nikah dalam pernikahan, bersetubuh sudah melakukan tahlul pertama. Yang pertama, menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari. Yang ketiga, bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Nah, yang selanjutnya adalah dam karena bersetubuh sebelum tahlul pertama. Yang pertama adalah menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing. Yang kedua, sedekah makanan kepada fakir miskin seharga seekor unta. Berpuasa yang lamanya dihitung seharga seekor unta. Yang selanjutnya adalah dam karena berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Yang pertama, menyembelih binatang yang sejenis dengan binatang yang dibunuh atau diburu. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang yang dibunuh atau diburu. Yang ketiga, puasa yang lamanya dihitung seharga binatang yang dibunuh atau diburu tiap 0,8 kilo sama dengan 1 hari. Yang selanjutnya adalah dam karena mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu dan kiron. Yang pertama adalah menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Yang kedua adalah puasa 10 hari. 3 hari dilakukan selama menunaikan ibadah haji, 7 hari dilakukan di negeri asal. Yang selanjutnya adalah dam karena terkepung atau terlambat dalam perjalanan dan tidak dapat melanjutkan pelaksanaan haji atau umroh adalah menyembelih seekor kambing. Yang selanjutnya adalah haji mabrur. Jadi, ciri-ciri utama haji mabrur adalah yang pertama, memberikan kedamaian untuk orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua, santun dalam berbicara. Yang ketiga, memiliki kepedulian sosial yang ditandai dengan salah satunya memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Dan yang nomor 4 adalah menghindari hal-hal yang tidak senonoh dan maksiat, atau dalam kata lain membersihkan pikiran, perkataan, atau perbuatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.